termasuk ayatnya Tuhan, lebih dalam.
Shalom Star Youth CKI HK Kota. Bertemu kembali bersama dengan Irwan Henry. Kebetulan saya pada sore hari ini ada di Kota Jayapura. Saya akan membagikan firman Tuhan buat anak-anak muda Star Youth CKI HK Kota, baik anak-anak muda dan terkhusus di Kota Jakarta dan di kota-kota lain yang mendengarkan firman pada ibadah raya sore hari ini untuk Star Community CKI HK Kota Jakarta Pusat. Sebelumnya mari kita berdoa bersatu hati untuk ibadah raya kita. Bapa yang di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Urapi berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada, terkhusus Star Youth Community CKI HK Kota yang sedang melakukan ibadah hari ini lewat layanan online YouTube kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap pelayan-pelayan Tuhan dan anak muda yang firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa dan mengucap syukur yang percaya bersama-sama, katakan amin. Salam anak muda dimanapun engkau berada, pada sore hari ini saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul tema berlakulah setia kepada Tuhan. Katakan sekali lagi, berlakulah setia kepada Tuhan. Kita buka firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai yang keempat. Saya ulangi, 1 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai keempat. Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana, maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan dan ketentuannya seperti yang tertuliskan dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan segala yang kau tuju." Ayat keempat dikatakan, "Dan supaya Tuhan menepati janji-janji yang diucapkannya tentang aku, yakni jika anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda dimanapun engkau berada yang mendengarkan siaran YouTube langsung dari JKI HK Kota, Tuhan kita adalah Allah yang setia dan selalu menepati janjinya. Dia berjanji pasti menyelamatkan manusia dari dosa, pasti menepatinya dengan menganugerahkan anaknya yang tunggal, sehingga dari hari ini kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Atau dengan kata lain, anak muda dimanapun engkau berada saat ini, Tuhan telah melakukan bagiannya untuk kita. Lantas apa yang menjadi bagian kita sebagai anak muda? Lantas apa yang menjadi bagian kamu sebagai anak-anak terang di muka bumi ini? Sudah tentu kita harus setia kepada Tuhan. Kalau Tuhan yang setia telah setia kepada kita, mari sebaiknya kita juga harus setia kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kita berbicara tentang setia anak muda. Apa sih itu definisi setia? Ya, kalau definisi setia dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu artinya berpegang teguh. Berpegang teguh pada keyakinan, berpegang teguh pada janji, berpegang teguh pada pendirian atau sebagainya. Atau bisa dikatakan patuh, atau bisa juga kita katakan dengan kata taat. Bisa saja seseorang dikatakan setia jika ia tetap berpegang teguh pada janjinya. Anak-anak muda, engkau sebagai anak muda, sebagai anak terang di muka bumi ini, berpegang teguhlah pada setiap janji, patuh dan taat. Jadi kalau kesetiaan itu diukir karena sebelumnya ada janji. Jadi kesetiaan itu diukir karena sebelumnya kita ada janji kepada orang. Misalnya nih, anak muda engkau yang berpasangan, engkau sedang berpacaran pada sore hari ini, ya pacaran muda-mudi, itu harus setia dalam membangun hubungan, ya harus setia membangun dalam hubungan pasangan itu, ya jangan mau selingkuh di luaran, ya jangan lirik kanan lirik kiri. Hei anak-anak muda, engkau laki-laki, kalau engkau sudah punya pacar, pasangan seorang wanita, jangan melirik wanita lain di luar sana. Sama halnya dengan engkau para wanita-wanita, ketika engkau sudah punya pasangan pria yang sepadan dengan kamu, jangan kau melirik pria-pria lain di luar sana. Atau orang banyak bilang seperti ini, daun tetangga lebih hijau. Memang benar. Tetapi ketika engkau berpegang teguh pada janji, ketika engkau percaya kepada Tuhan, berlaku setia kepada Tuhan, apapun yang di luar sana engkau lihat yang terbaik adalah pasanganmu yang engkau sudah pernah berjanji, itulah yang terbaik. Tetap setia, tetap taat,
tetap teguh pada janjimu dalam kondisi baik maupun dalam kondisi yang buruk. Yang percaya katakan amin. Demikian juga teman-teman anak muda dimanapun kita berada, kita harus berlaku setia kepada Tuhan dengan terus berpegang teguh pada janjinya. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena apa? Tuhan sudah terlebih dahulu menyelamatkan kita. Tuhan sudah terlebih dahulu menolong kita. Tuhan sudah terlebih dahulu memberkati kita. Tuhan sudah terlebih dahulu menolong dan menyelamatkan kita, mengangkat dari kubaran dosa. Sampai sekarang kita bisa berdiri tetap teguh. Itu karena apa? Tuhan punya janji yang setia kepada kita untuk menolong kita. Dan sudah sepatutnya sebaliknya, Yesus Juru Selamat itu adalah orang yang harus kita tetap setia kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Anak-anak muda, kita akan belajar pada sore hari ini bagaimana untuk menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Kita mau berbicara bagaimana menjaga kesetiaan kepada Tuhan. 1. Milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Untuk tetap setia kepada Tuhan, kita harus memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 15 ayat 13 sampai 14. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Firman Tuhan cukup tegas berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuhan sudah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku. Tuhan berkata kepada kita, hai anak muda, hai Irwan, engkau adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang diperintahkan kepadamu. Tuhan berkata, ketika kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita dan mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita, maka Tuhan berkata, engkau adalah sahabatku. Amin. Yesus rela memberikan nyawanya kepada mereka yang dia sebut sebagai sahabat. Kalau Tuhan tidak pernah menganggap kita sebagai sahabatnya, maka Yesus tidak akan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Tapi karena Tuhan menganggap kita sebagai sahabatnya, dia turun ke bumi, berubah menjadi seorang manusia yang biasa. Dia anggap kita sebagai sahabatnya. Dan ketika kita jatuh dalam dosa yang seharusnya kita mati disalibkan, tetapi Tuhan memberikan, menggantikan nyawanya untuk menyelamatkan kita. Itu yang dikatakan sahabat di dalam Yesus Kristus. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Ya. Siapa sahabat Yesus? Ya, murid-muridnya. Siapa murid-muridnya? Kamu dan saya adalah murid-murid Tuhan. Kenapa saya dan kamu disebut sebagai murid-murid Tuhan? Karena kita berlaku setia kepada Tuhan dan mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Siapa murid-murid Yesus? Ya, Yesus itu memiliki murid-murid. Siapa murid Yesus itu? Orang-orang yang mengikuti Yesus. Orang-orang yang mengikuti Yesus dengan setia. Itulah yang disebut sebagai murid-murid Yesus. Ketika kita setia mengikuti Yesus dan mengikuti seluruh ajarannya Tuhan, maka kita layak disebut sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Apapun teman-teman, apapun pergumulan kamu saat ini, namun dimanapun engkau berada, percayalah semua tidak lebih berat dari apa yang sudah dialami Tuhan Yesus. Amin. Jadi begitu berat pergumulan yang kita hadapi, pergumulan dihadapi orang lain, tapi saya percaya setiap pergumulan yang kita hadapi itu tidak pernah lebih berat dari apa yang sudah dialami Yesus. Dia telah menunjukkan kasih Tuhan yang terbesar. Dia telah menunjukkan kasih yang cukup besar kepada kita, pergumulan yang besar. Ya, dia melihat orang-orang jatuh dalam dosa. Dia melihat orang-orang melakukan penipuan di sana. Dia melihat orang melakukan perzinahan di luar sana. Dia melihat orang-orang melakukan yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi dia tetap setia dalam kondisi apapun dalam hidup ini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena apa? Iman yang teguh kepada Tuhan akan membawa kita akan lebih dekat kepada Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, anak muda dimanapun engkau berada pada sore hari ini, saya akan bagikan bagaimana untuk tetap bisa menjaga kesetiaan kita kepada Tuhan. Yang kedua, poinnya adalah, ayo mulai dari perkara yang kecil. Ya, kita harus mulai dari perkara yang kecil. Ya, kita buka Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil ini, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil ini, ya setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Banyak hal dimulai dari langkah-langkah yang kecil. Demikian pula dengan kesetiaan.
Kita bisa belajar setia lewat perkara-perkara kecil seperti baca firman Tuhan, berdoa setiap hari, pergi beribadah, menyembah Tuhan, mengerjakan tugas pelayanan dengan penuh tanggung jawab. Ya, ini poinnya, pergi ke gereja atau dipercayakan dengan pelayanan. Ayo bertanggung jawab dengan pelayanan yang diberikan Tuhan kepada kita. Hai anak-anak muda, bertanggung jawab dengan pelayanan yang diberikan pemimpin-pemimpin gereja kepada kita, singer-singers, pemain musik, worship leader, pendoa, asyir. Ketika kita dipercayakan untuk pelayanan yang kecil, mari kita bertanggung jawab dengan pelayanan tersebut. Kenapa? Supaya Tuhan memberikan kepercayaan yang lebih besar lagi kepada kita. Bertanggung jawab penuh dalam setiap apa yang dipercayakan kepada kita. Setia dalam perkara kecil itu tidak hanya batas dalam hal-hal rohania. Contohnya, orang yang berdagang harus berlaku jujur. Dia berkata, oh produk saya asli, ya ini asli loh semuanya, ya kita harus jujur dengan dagangan kita, ya sehingga pembeli yang melihatnya integritasnya memutuskan menjadi pelanggannya. Ketika pembeli itu melihat hasilnya dan lebih baik, dia akan berintegritas dan orang itu percaya kepada dia. Perkara-perkara kecil apa yang dipercayakan kepada kita saat ini? Engkau yang bisnis, engkau bisa menyusun proposal harga, membeli barangan untuk perusahaan sebagai engkau purchasing dalam perusahaan, datang tepat waktu, datang ke gereja, datang tepat waktu ke pertemuan, datang tepat waktu kepada sekolah pekerjaan, baik ke gereja maupun ke tempat bekerja. Yuk. Atau yang bagi masih studi, ujian kenaikan kelas tidak mencontek dan lain-lain. Apapun itu, ya, yang disebut dengan perkara kecil untuk mencapai perkara yang besar, mari lakukan dengan setia. Hari ini saya mengajak teman-teman semua anak muda dimanapun berada, berlakulah setia mulai hari ini, perlahan-lahan perkara kecil sampai ke perkara yang besar Tuhan akan percayakan kepada kita. Amin. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa berlaku setia kepada Tuhan? Yang ketiga, ini poin yang sangat penting anak-anak muda dimanapun engkau berada. Hidup untuk Tuhan, jagalah kekudusan. Ini berlakulah setia kepada Tuhan, hidup untuk Tuhan, jaga kekudusan. Mari kita buka Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jangan tergoda untuk melakukan dosa. Contoh dosa masturbasi, menonton film-film porno. Atau kita buka firman Tuhan dari ayat yang keduanya dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita memikirkan perkara-perkara yang berhubungan dengan kekekalan. Sebagai anak-anak Allah, sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita berpikir untuk berbicara tentang hubungannya dengan kekekalan. Belajarlah, mari kita belajar mencari tahu apa yang berkenan kepada Tuhan dengan mempelajari firman-Nya. Ketika kita belajar firman setiap hari Minggu, pergi ke gereja setiap pagi saat teduh, baca firman berulang-ulang, perjanjian lama sampai perjanjian baru kita mengakhirinya. Dengan kata lain, jangan mencobai diri Anda, jangan mencobai diri anak-anak muda dengan dosa. Kita sudah tahu ketika kita berdosa, mau hasilnya. Jangan pernah mencobai. Kecenderungan pendosa pasti berbuat dosa dan terus melakukannya. Karena habit akan terjadi terus ketika kita melakukan dosa dan ingin melakukan dosa itu kembali. Jadi pesan saya kepada anak muda dimanapun kau berada pada sore hari yang mendengarkan siaran ini, jauhi hal-hal yang membuat Anda, jauhi hal-hal yang membuat teman-teman semua untuk bisa jatuh ke dalam dosa. Coba pikirkan, coba bayangkan. Dosa apa yang selama ini menghalangi kalian anak muda yang hidup dalam kekudusan? Banyak hal. Ingatlah, dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Dosa itu memisahkan kita dari Tuhan. Garis bawahi tagline kita, dosa memisahkan kita dari Tuhan. Jadi, segeralah bereskan dirimu sedini mungkin. Kalau engkau merasa hari ini engkau jatuh dalam dosa anak muda, dosa masturbasi, dosa tidak kekudusan dalam Tuhan, bereskan dirimu sedini mungkin.
Mintalah bantuan dari hamba Tuhan, dari mentor-mentor, dari kakak-kakak pembimbing, dari youth pastormu, atau saudara-saudaramu untuk menguatkan kamu dalam proses peninggalan dosa. Saya percaya ketika engkau dibimbing dalam kerohanianmu, ketika engkau dibimbing dalam melepaskan dosamu, saya percaya Tuhan pasti tolong kita. Tuhan pasti tolong kita. Dan pada hari ini saya percaya kita sudah diselamatkan Tuhan dan berlakulah setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam dahsyat dalam Tuhan. Bapa yang dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat sore hari ini. Berkati anak muda, berkati, urapi mereka menjadi anak muda yang takut dalam Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.